Teman-teman, resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita itu kan sedih banget. Mereka itu udah menggadaikan negaranya ke Amerika Serikat. Mereka udah menjadi anjing peliharaan George Soros. Dan yang paling sedih lagi apa? Mereka sebentar lagi juga nggak bisa kasih makan rakyatnya. Indonesia yang sebelah kita. Malaysia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni Malaysia sampai ikut memuji beras Indonesia. Ada apa sebenarnya? Di tengah ancaman krisis pangan global, justru ketahanan pangan Indonesia mulai bikin negara tetangga angkat topi. Belakangan ini, perhatian tertuju pada Parlemen Malaysia yang memberikan apresiasi terhadap perkembangan pengelolaan pangan di Indonesia, khususnya soal beras. Yang menarik, pujian ini muncul ketika dunia sedang menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasar, konflik geopolitik, sampai ancaman kenaikan harga pangan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan sebuah negara untuk menjaga ketersediaan pangan menjadi sangat penting, dan Indonesia disebut menunjukkan perkembangan yang cukup besar dalam pengelolaan sektor pangan. Beras bukan sekadar makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras juga menjadi bagian penting dari ketahanan dan stabilitas ekonomi. Karena itu, ketika Indonesia mampu memperkuat produksi, pengelolaan, hingga distribusi pangan, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga mulai diperhatikan negara lain. Yang membuat menarik, apresiasi dari Malaysia ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pangan Indonesia mulai mendapatkan perhatian dari luar negeri. Mereka menilai pertumbuhan pengelolaan pangan Indonesia sebagai sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Ini tentu menjadi kabar yang cukup membanggakan. Namun, tentu saja, pujian bukan berarti Indonesia boleh berpuas diri. Justru ini menjadi tantangan agar ketahanan pangan terus diperkuat. Produksi harus dijaga, petani harus mendapatkan perhatian, harga harus tetap terjangkau, dan distribusi pangan harus semakin baik. Sebab di tengah dunia yang semakin tidak pasti, negara yang mampu menyediakan makanan untuk rakyatnya sendiri akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Kawal selia padi dan beras ni dapat dilaksanakan bagi memastikan bahawa pengeluaran padi dapat terus meningkat, terus memberi jaminan kepada rakyat bagi membolehkan rakyat hidup selesa di bumi sendiri, hasil produk makanan dari negerinya sendiri terus meningkat. Bagaimana dengan Indonesia yang sebelah kita? Rekod yang berlaku sekarang, produktiviti padi di Indonesia juga terus meningkat. Kalau kita nak katakan soal global warming, ini satu isu. Tapi bagaimana kita nak menangani global warming itu untuk kita tetap memberi upaya peningkatan. Walhal negara kita, saya ingat masa awal dulu, 3 tahun yang lepas, saya pernah bertanya, masa itu berapa SSR padi kita? Dikatakan 62.7%. Awal tahun ini, Bernas melaporkan kita punya pengeluaran padi SSR kita turun menjadi 56%. Kalau tak betul yang Berhormat Menteri, betulkan saya. Artinya kita menurun 7% dalam tempoh yang sangat singkat. Walaupun kita meletakkan SSR kita kepada 80%, artinya macam mana kita mampu untuk naik kepada 80%? Dari segi data yang ada, kita terus turun. Akta yang kita buat pada hari ini untuk menyelamatkan menyelamatkan pengeluaran padi. Cuma saya bimbang sikit, Yang Berhormat Menteri. Kita kadang-kadang bimbang. Saya bimbang sikit di antara akta hasrat kementerian mahu perkasakan. Tapi kadang-kadang kita juga kok bimbang, kita terikut dengan apa yang juga dibuat oleh beberapa peringkat nasional sekarang. Takut kita juga didesak oleh kartel untuk menyelamatkan hasrat mereka. Dalam konteks negara kita ni, saya sebut serak di Sabah. Di Sabah pula dah, di Kedah. Di bawah pertanian muda sahaja, petani kita ada 560,000. Tidak lama lagi kita
bisa jadi lumbung padi dunia, kita bisa bantu banyak negara. Menurut saya cukup revolusioner ya. Siap. Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah, sekarang bisa 10 ton lebih, 12 ton. Kalau begitu kan naik 100%. Siap. Produktivitas kita ya. Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara. Tapi intinya sekarang kita bersyukur, kita jaga. Siapa nama bupatinya sini? Barangkali Bapak ya? Enggak, bukan. Saya juga petani. Ini ada belut ini. Boleh minta satu? Assalamualaikum. Wah, pintar tanamnya. Ini digaji atau apa? Ya diganti Pak. Buru. Ya. Per hari dapat berapa? Satu orang cuma 50.000. Satu hari. Ya. Siapa nama bupatinya sini? Bupatinya? Ya belum ada. Oh, masih baru. Ya. Barangkali Bapak ya? Enggak, bukan. Saya juga petani. Iya. Kalau aku kasih traktor satu, kayak sana, bisa pakai. Ibu aku kasih, tapi tujuh orang punya. Jadi nanti disewakan ke orang. Sewanya per hektar berapa? 1 juta. Dari alamatnya, dibawa kelompoknya di mana berada, nanti itu dibawa mengolah. Jadi bisa dapat 1 juta. Pak, Nanti siapa namanya? ya, namanya Ketua Penyuluh Petani. Ini nanti traktor saya kasih ya. Itu traktor kasih dipakai supaya nggak pakai tangan. Kawal ya, ambil nomor teleponnya, kawal sampai diserahkan. Jadi nanti ngolah ada bawa. Nah, nanti hasilnya bagi 7. Hasilnya Bu nanti bagi 7 ya. Jujur teman-teman, kalian pasti sering dengar kan janji manis pejabat yang ujungnya ya cuma janji aja gitu loh. Makanya pas awal gue dengar tentang target swasembada pangan, gue sempet skeptis sebenarnya dan mikir ya nanti juga ujung-ujungnya bakal impor gitu loh. Tapi pas gue baca data terbaru soal cadangan beras pemerintah, ini keren menurut gue. Ternyata ya cadangan beras kita itu sekarang melimpah ruah teman-teman, yang dimana udah tembus 3,2 juta ton. Ini dibuat 4 musim setahun. Saya ulang, 4 musim setahun. Apa yang spesialnya adalah ini padi yang telah berumur 2 bulan lebih, dan padi ini dibuat 4 musim setahun. Saya ulang, 4 musim setahun. Sudah tentu setiap musimnya umur tempoh matangnya sekitar 85 hari. Dan kalau lihat dari segi penjagaannya, saya kira ini adalah perfect. Di antara celah-celahnya, anaknya average 35 pokok satu rumpun, dan tidak ada rumput satu pun. Kalau lihat sama dan tidak ada rumput. Jadi ini sebagai center yang menjadi contoh kepada peladang-peladang kita untuk diikuti, dan sumber airnya ada 3. Satu sumber daripada gunung, yang kedua sumber daripada hujan, dan juga sumber daripada tanah. Dan kalau kita lihat, penggunaan airnya sangat minimum. Ia padi bukan sejenis tanaman air, tetapi memerlukan air. Dan kalau lihat pada 2 bulan ini pun tidak ada air lagi. Ladang ini juga tidak menggunakan bahan-bahan racun. Jadi teman-teman, resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita itu kan sedih banget. Mereka itu udah menggadaikan negaranya ke Amerika Serikat. Mereka udah menjadi anjing peliharaan George Soros. Dan yang paling sedih lagi apa? Mereka sebentar lagi juga nggak bisa kasih makan rakyatnya. Dan mereka punya produksi beras ternyata seiring waktu semakin nyungsep, minus terus, turun terus ya. Mungkin karena mereka nggak punya menteri pertanian yang brilian seperti kita punya Amran. Nah, buat teman-teman di sini yang ada di Malaysia, lu harus siap-siap dengerin ramalan Benix, karena ramalan Benix terbukti betul. Dan ini yang akan terjadi sama negara lu, guys. Kenapa lu harus buru-buru minta tolong sama Indonesia? Karena kalau hari ini lu masih hahaha kesenangan, lu merasa aman, percayalah itu tidak akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Aku jadi sedih di sini. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia bisa menyelamatkan rakyat Malaysia, guys. Karena dari 5 juta ton padi, Amran bilang Indonesia sebetulnya bisa ekspor sampai 500.000 ton. Nah, Malaysia bilang mereka mau impor 200.000 ton, guys. Nah, menurut teman-teman, Menurut teman-teman,
terjadi. Kalau sebelumnya Indonesia sering melihat perkembangan negara tetangga, sekarang menarik ketika justru perkembangan Indonesia di sektor pangan mendapatkan sorotan dan apresiasi dari Malaysia. Nah, menurut kalian, apakah ketahanan pangan Indonesia memang sedang memasuki babak baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita dan cerita menarik lainnya seputar Indonesia dan dunia. Karena ternyata, urusan beras bukan cuma soal makanan, tapi juga soal kekuatan sebuah negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.